Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Amin. Apa yang Pak Tua mau sampaikan dari dalil atau ayat ini? Maksudnya Apa poin yang bisa Pak Tua sampaikan di balik makna dari ayat ini? poinnya? Ingat selalu ya. Mohon kepada yang maha mengingat. Yang lupa ini beri ingatlah selalu kepadamu. Sebab tidak ada yang ingat kepadamu selain Engkau. Jadi jika Engkau ketuk pintu hati yang gelap ini dengan nurmu, maka itulah ingatanmu melalui ciptaanmu itu kepadamu. Jadi hanya Engkau yang mulia dan tidak ada yang memuliakan Engkau. Engkau sendiri memuliakan Engkau, tunggallah Engkau. Teringat aku akan kisah Habib Yasin yang dia tulis dalam buku karya tulisnya, yaitu Langit Makin Mendung. Dia mengunjungi seorang sastrawan di Eropa. Dia datangi sastrawan ini, tidak keruan. Segalanya tidak ada yang baik, buruk semua. Dapurnya buruk, semua buruk. Tapi dia merasa bahagia. Karena dengan ilmu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada dia, itulah yang menjadikan dia bahagia dan bahagia. Tidak perlu dengan urusan-urusan lain. Apa saja yang dia nikmati merupakan keindahan yang tak terpaparkan dengan kata. Indahnya dan indahnya. Itulah hadiah indah yang diberikan Allah kepada dia. Hari ini bagi Abi ya sudah lepas dari alam penjara. Dia sudah menuju alam kemerdekaan. Ya. Alam penjara bagi kita sangat kita cintai. Ini adalah sebuah kebodohan. Ketika dia pergi kadang diiringi dengan tetesan air mata, padahal dia sudah lepas dari dalam penjara. Sebenarnya kita hanya iringi dengan doa, ya, tapi bukan dengan tetesan air mata, ya. Karena kita belum paham, karena kita kekanak-kanakan, diteteskan dengan air mata kepergian orang yang menuju alam kemerdekaan.
Berarti tidak ada mati. Mati itu tidak ada. Oke. Hayyun, 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 tidak ada. Kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Bagaimana pendapat fatwa tentang al-halaj? Al-halaj adalah seorang sufi yang sudah mencapai tingkat tinggi ilmu tauhidnya, sehingga ia mengatakan Anaullah, anaul haq. Aku Allah, aku yang benar. Kesalahanlah menjadi al-halaj ketika ia mengucapkan kata-kata ini, sampai dia dihukum pancung oleh ulama fikih. Ketika darah bercucuran, datanglah muridnya bertanya kepada al-halaj, wahai guruku, macam apa itu tasawuf? Lihatlah sekarang ini, inilah tasawuf. Tak gentar berhadapan dengan maut. Aku masih teringat waktu aku masih duduk di bangku sekolah Al-Khairat, ada seorang guru bahasa Indonesia, yaitu jurusan sastra, namanya Awalia Katangge. Dia mengatakan, ada penyair Sumatera yang mengatakan, barang siapa mengenal Allah, suruh tegaknya tiada mengalah. Masih terkesan dalam hatiku. Siap. Allah selalu menyuruh kita untuk memahami kekuasaan, kebesaran, keilmuannya dengan kata afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan? Yang dimaksud untuk memikirkan itu memikirkan kekuasaan Allah, adanya Allah. Jangan sampai adanya Allah ngambang dengan kita. Harus menjadi konkret, jangan hanya abstrak dan abstrak. Harus menjadi konkret pada dunianya. Ilmu itu liar adanya. Ketika datang, ikatlah cepat-cepat agar ia menjadi jinak dengannya. Sebab kalau engkau tidak akan ikat, dia akan kembali menjadi liar. Kebenaran itu bukan di dalam kebenaran, tetapi kebenaran itu ada di dalam kesalahan. Bongkarlah kesalahan itu agar ditemui kebenaran. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi fatwa yang saya kembali pertegaskan di sini tentang konsep surga neraka. Kalau menurut fatwa kan saat sekarang ini kita hidup di dunia ini sudah itu sebenarnya surga dan neraka itu. Ya. Nah, di sisi lain ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan, yang bunyinya kurang lebih seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Nah, jadi artinya kurang lebih para ahli kitab, ya kan, itu masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya, kurang lebih begitu. Jadi fatwa bagaimana mau memahami ini sebenarnya, mohon diperjelas.
Kalau hanya mereka itu masuk neraka, kita tidak, itu tidak adil. Tapi kalau semua kita masuk surga dan masuk ke neraka, itu nikmat dalam kehidupan dunia dan itulah keadilan. Betapa tidak adilnya separuh manusia masuk surga, separuh masuk neraka. Itu tidak adil. Tapi kalau semua kita merasakan surga dan neraka, itulah keadilan. Ya, terima kasih Pak Tua. Akan Pak Tua kata-kata dulu untuk surga neraka. Oh, kalau surga neraka itu menurut aku jelas nikmat dalam kehidupan dunia. Bukan benci, bukan marah Tuhan. Hanya karena kekanak-kanakan kita ketika kita mendengar kata-kata sadis dalam Al-Quran, kita menganggap bahwa itu sadis betul. Hanya karena kanak-kanakan kita, ya kita menerima dengan kekanak-kanakan. Tapi kalau kita sudah dewasa, tidak akan mungkin lagi kita seperti kanak-kanak. Ya. Di situ dia bersembunyi, di situ dia nyata. Wal zahir wal batin. Tuhan dia luar, itu. dia di dalam. Dia luar, dia di dalam. Di luar dalam dia. Di luar dan di dalam yang dimaksud itu apa? Yang di dalam, yang berbicara di dalam itu. Itu dia. Yang di luar dia juga. Iya, karena itu ciptaan. Berarti dia bersembunyi pada yang nyata. Bersembunyi pada yang nyata. Iya. Berarti jasad dan ruh itu begitu iya. Maksudnya. Sedangkan roh itu dikembalikan oleh gaib lagi. Jadi gaib di atas gaib. Itulah dia. Iya. Oke. Kalau diagungkan berarti yang mengagungkan lebih agung daripada yang diagungkan. Kalau diagungkan, yang mengagungkan lebih agung daripada yang diagungkan. Dia agung sendiri, bukan karena diagungkan baru agung. Berarti karena dia agung sendiri, bukan nanti diagungkan baru agung. Sampai dia layak dikatakan Tuhan. Iya. Berarti tidak perlu diagungkan ya. Dia sendiri lewat najis ini. Lewat makhluk. Iya. Ya. Karena tidak ada yang bisa mengagungkan dia selain dia sendiri mengagungkan dia, tapi lewat bangkai yang belum membusuk. Ya. Kalau saya bilang hakikatnya sebenarnya dia sendiri yang mengagungkan. Betul. Ya. Begitu ya. Iya. Atau tidak betul begitu? Cari lagi yang lain kalau tidak betul. Asli ini ya. Asli bukan palsu. Iya, siap. Oke. Oke, Pak Tua. Seperti yang Komyu sampaikan bahwa cobaan terbesar bagi manusia adalah dunia. Betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk melepaskan diri dari dunia ini? Sebenarnya kita belum bisa melepaskan diri dari dunia ini karena kita masih tinggal di dalam dunia. Masih butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah, minumlah ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Untuk melepaskan dunia ini hanya satu ya. Ingatlah selalu kepada Tuhan, jangan yang lain diingat ya. Apabila kita lupa, dalamkanlah rasa penyesalan bahwa kita telah lalai dalam tugas kita. Mohon kepada yang maha mengingat, berilah ingat kepada hambamu yang lemah ini. Kuatkanlah ingatan hamba ini kepadamu semata-mata ya Allah. Oke, thank you. Masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Tua ini yang sebenarnya? Jadi aku mau bicara ya? Iya, dijawab. Siapa? Orangnya miskin. Namaku Bukhari. Iya.
tamat dari sekolah SD, Hmm. melanjutkan sekolah agama Al Khairat, tapi tidak tamat. Jadi jelasnya aku orang SD. Hmm. Perjalanan hidupku hanya mengembara di dalam hutan-hutan. Yang menguatkan aku menyendiri tiada lain adalah yang menciptakan aku dan menciptakan kita semua. Itulah yang selalu memberikan keberanian kepadaku di hutan-hutan. Tak takut dengan apapun. Termasuk dengan neraka tidak takut. Neraka nikmat dalam kehidupan. Hah? Surga juga nikmat dalam kehidupan. Berarti sama posisinya antara surga dan neraka. Kalau surga tidak ada, neraka juga tidak ada. Jadi dua hal yang berbeda itu adalah nikmat dalam kehidupan dunia. Berarti siap masuk neraka kalau mati. Siap, ya. Karena penonton masuk neraka bukan siapa-siapa. Apakah salah Tuhan kalau dia memasukkan aku ke dalam neraka? Dan kalau ia salah, siapa yang menghukum? Kan tidak salah. Berarti terserah dia. Itu urusannya dia. Ya. Oke. Jadi berikutnya terkait dengan hari pembalasan Ya. atau hari kiamat. Ya. Bagaimana menurut Patua? Itu jelas, tidak usah diragukan. Malik Yaumiddin, ya. Tidak usah diragukan, itu pasti tiba, ya. Tidak usah diragukan. Berarti Jadi bagi orang yang awam, iya. ya, yang pengetahuannya di tingkat rendah, betapa takutnya akan berhadapan dengan malakul maut yang tak pernah merasa belas kasih kepada si cantik, kepada si jelek, kepada siapapun, yang kaya, yang miskin, semua direnggut nyawanya. Hanya mungkin orang-orang yang tidak direnggut dengan kasar nyawanya, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Sang Pencipta. oke. Di saat-saat kita membersihkan badan kasar kita, jangan lupa pula membersihkan jiwa kita. Sabun badan kasar kita adalah sabun biasa, tapi sabun yang dipergunakan untuk mencuci jiwa bukanlah sabun biasa. Sabun ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istighfar. Ya, jangan lupa istighfarlah setiap waktu, karena diri kita ini masih berlumur dosa. Ya. Ingat, jangan pernah merasa suci. Itulah tugasmu yang engkau harus tunaikan. Insya Allah, rumah yang kotor, yang dikotori olehnya, bukan siapa-siapa yang mengotori rumahnya, ia juga. Dan membersihkan rumahnya, ia juga. Jadi segala perkara dari dia, akhir segala perkara ia. Amin. Amin. Sebelum makhluk ada, masih semata-mata Tuhan sendiri. Dia bertanya, kalau ada yang menjadikan aku, mohon ya, aku dinamai. Ternyata tidak ada yang menamai dia. Berarti aku akan jadikan diriku di dalam diriku, lalu aku sendiri yang menamai diriku. Apabila ada yang menamai aku, berarti masih ada yang lebih dahulu dari adanya daripada aku. Sedangkan tidak ada lagi, berarti akulah yang terdahulu, yang tak punya permulaan adanya. Iya. La ilaha illallah, itulah kata-kata Tuhan yang awal dia ucapkan, tetapi belum ada bunyi. Nah, Konsep kebahagiaan yang di dunia ini menurut Patua itu seperti apa? konsep semu. Semu. Kami katakan semu. Iya. Gimana itu? Tidak ada yang abadi. Silih berganti suka dan duka, dan itulah nikmat kehidupan dunia. Sekilas, suka duka silih berganti, sebagaimana bergantinya malam dan siang suka duka. Jadi kalau mau cari bahagia yang sejati, aku setuju dengan
seorang pujangga Arab berkata, Hmm. mencari bahagia yang sejati bukan di dunia, ia berada di balik sana. Jadi kehidupan dunia hanyalah sebuah mainan. Iya. Ya, sampai kau katakan ulang-ulang sudah, ini sandiwara. Siapa yang bersandiwara? Ya pencipta alam lah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.